Nah, kan, kreatif marketing online. Ini adalah tugas review desain saya hari ke-8. Saya akan share screen terlebih dahulu. Di sini saya akan mereview desain dari brand Xiaomi lagi. Di sini saya mereview desain dari Redmi Note 14 Pro 5G. Mengapa desain ini menarik? Karena desain ini menampilkan tema yang berbeda. Desain ini memberikan sentuhan baru dari perdesainan karena kebanyakan objek yang digunakan itu adalah manusia dan handphonenya itu sendiri. Tapi di sini Xiaomi menunjukkan tema yang berbeda. Mereka menggunakan hewan peliharaan yang sering kita jumpai, yang banyak di rumah-rumah dipelihara oleh orang-orang, yaitu kucing di sini. Lalu tulisan di bawahnya ada kena stretch menjikan no worries human. Jadi ini seperti VOV dari kucingnya. Ini sangat menarik, sangat berani beda untuk mereka menunjukkan kelebihan dari Redmi Note 14 Pro Plus 5G ini. Mereka tidak memberikan seperti gambarannya dari sudut pandang manusia, tapi mereka bilang bahwa kalau kalian punya hewan peliharaan atau hewan yang punya cakar tajam, handphone kalian tuh nggak perlu khawatir akan tergores, akan jadi jelek handphonenya atau seperti apa. Karena di Redmi Note 14 Pro Plus 5G ini sangat tahan dengan goresan-goresan kecil dari hewan-hewan peliharaan yang kita sayang. Lalu di sini ada gambar kopi, lalu di sini sedikit ada gambar kertas seperti dokumen. Yang menarik juga, tampilan ini sangat sederhana dengan latar belakangnya yang berwarna putih, sangat elegan. Lalu gambar wallpaper dari handphonenya adalah ikan yang sangat-sangat disukai oleh kucing, jadi sangat matching dengan tangan kucingnya di sini. Kenapa kucingnya bisa menyentuh handphonenya? Ya, karena ada gambar ikannya di dalamnya. Jadi kucing suka bermain handphone, tapi tenang, itu nggak bikin handphone kalian itu jadi rusak. Tapi akan di sinilah kelebihan dari eh, Redmi Note 14 Pro-nya. Jadi di sini mereka menampilkan tema yang berbeda dan warna yang digunakan sangat-sangat baik. Perpaduan warnanya sangat pas dan gambar-gambar yang digunakan juga tidak terlalu heboh. Dan di sini ada kopi, berarti ini digunakan untuk di rumah, bersantai, bermain bersama hewan peliharaan. Sangat cocok sekali handphone ini. Lalu di sini juga penulisan ininya sangat unik karena seperti dari bawah seperti itu lalu ke atas. Dan di sini tiba-tiba kenapa warnanya berwarna ungu sendiri, tidak berwarna seperti hitam atau putih atau kecoklatan, tapi mereka ingin menunjukkan bahwa perbedaannya ini yang ingin mereka tonjolkan dari Redmi Note 14 Plus 5G-nya. Lalu di sini ada slide keduanya. Lalu di sini selanjutnya juga masih berhubungan dengan hewan peliharaan ya. Di sini tulisannya kena air, santai, lanjut terus abadikan momen. Jadi ini juga salah satu kelebihan dari handphone Redmi Note 14. Eh, menunjukkan bahwa kena air pun untuk membuat hewan peliharaan atau memberikan momen yang seperti berada di dekat air itu kita tidak perlu khawatir karena handphone ini sangat tahan kena air dan tidak bikin kadang kalau ada handphone yang kena air itu terus langsung layarnya bisa tergeser-geser sendiri seperti itu. Nah, kalau Redmi Note 14 ini tidak seperti itu. Jadi di sini sentuhannya juga lumayan asik, di sini warna neon-neon seperti itu, lalu gradasi atau bayangan dari tulisan dari font yang digunakan juga berwarna ungu seperti nuansa yang ini tadi masih menunjukkan ini juga. Lalu ada tangan orang memoto anjingnya yang sedang mengibaskan air di dalam tubuhnya. Ini juga masih berhubungan dengan hewan peliharaan yang jarang sekali orang gunakan.
untuk promosi-promosi seperti ini. Lalu warna di bawahnya juga sangat-sangat bagus, sangat pas. Dan di sini di kamera handphone ini sangat jernih. Dan ini blur, dibuat mereka seperti blur bahwa fokus agar semua orang fokus terhadap hasil foto dari atau pengambilan foto dari anjingnya di handphone Redmi Note 14 sangat-sangat jernih. Bahkan di saat banyak air di sekitarnya. Lalu ada juga selanjutnya masih berhubungan dengan hewan juga di sini. Nggak takut debu, tetap tangguh di segala medan. Jadi handphone ini mereka jelaskan bahwa bisa dibawa kemana saja, di medan apapun, entah itu lagi naik gunung atau seperti apapun, ini tidak tahan. Ini tidak takut debu, tahan air, tahan goresan apapun itu, jadi sangat-sangat kuat. Sama font yang digunakan juga masih sama, elemen-elemen di atas ini juga masih sama. Yang membuatnya beda yang tadi, yang slide kedua ini, tidak ada gradasi warna ungu di hiasan-hiasan sini. Tapi kalau di sini ada gradasi warna ungu di bayangan. Font yang digunakan juga masih sama. Ini juga pengambilan fokusnya juga masih sama. Fokusnya di handphonenya ini, di layar handphonenya. Jadi di luarnya dibikin seperti agak blur. Baik, kita akan kembali pada desain. Jadi itulah mengapa desain ini sangat menarik bagi saya, karena pengambilan tema yang jarang orang gunakan. Mungkin orang hanya memotret, kebanyakan orang kupu-kupu. Jarang orang menggunakan tangan kucing, itu jarang sekali, atau foto anjing sedang habis mandi. Lalu warna yang digunakan juga sangat-sangat sederhana, sangat minimalis, tidak heboh, tidak kenapa-napa. Lalu kekurangan dari desain ini mungkin untuk di bagian depannya ini warna font yang digunakan di sini, di daerah sini ini berwarna ungu, agak sedikit tidak tidak bukan tidak masuk, cuman lebih seperti kayak agak kurang kurang cocok, kurang match dengan warna coklat. Lalu ini agak oren-orenan kucingnya, lalu di sini tiba-tiba berwarna ungu, itu agak agak berbeda sedikit dari tema yang keseluruhannya, jadi agak kurang masuk. Lalu kekurangannya juga mereka tidak menampilkan desain dari handphonenya. Mereka tidak menampilkan bentuk atau desain kamera belakangnya seperti apa, atau dari sisi sampingnya seperti apa. Pengambilan itunya tidak ada. Mereka hanya fokus kepada pengambilan hasil fotonya, lalu handphone bagian depannya saja. Mereka tidak menampilkan jumlah kamera di belakangnya, atau bentuk kameranya, atau bentuk handphonenya, desain handphonenya. Mereka tidak memberikan gambarannya, itu lihat kita lihat. Tidak ada, entah itu dari samping atau dari belakang, karena kebanyakan orang kan penasaran gimana sih eh, belakangnya itu gimana, atau menarik nggak, lucu nggak. Tetapi ini mereka tidak menampilkannya, mereka hanya fokus di bagian layar depannya saja. Lalu kekurangannya lagi, tidak ada gradasi di warna putih ini. Tidak ada gradasi lain seperti mungkin terlalu polos untuk bagian atas dan bawahnya, karena hanya diberikan logo dari Xiaomi itu sendiri. Dan postingan ini mendapat like yang cukup banyak, sekitar 1121. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk review desain kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.